Hai, Shalom. Hari ini Air Hidup The Series kembali tayang di channel kesayangan Anda. Saudara, ada kalanya Tuhan Yesus itu memenangkan badai, tetapi ada kalanya Dia membiarkan badai dan menenangkan kita. Kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup bergaul dengan Allah. Harus ada tindakan iman saat kita hidup di dalam Dia. Kita harus menjadi orang yang aktif, bukan orang yang pasif saat menjalani hubungan dengan Dia. Karena seperti tertulis dalam firman-Nya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, mari kita selalu mengisi hati kita dengan Roh Kudus melalui firman-Nya yang hidup. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol share supaya banyak orang yang lebih dimenangkan dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam metanoia meno peripatil. Ya, saudara lihat di depan 1 Tesalonika 2 ayat 16 bagian B. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Saya ulang sekali lagi. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Next. Saudara lihat gambar ini. Terus-menerus menambah dosa. Dosa yang asalnya diumpamakan 200 mili. Berbuat dosa lagi tanpa bertobat, nambah jadi 400 mili. Berbuat dosa lagi tanpa bertobat, nambah menjadi 600 mili. Berbuat dosa lagi tanpa bertobat, nambah menjadi 800 mili. Berbuat dosa lagi tanpa bertobat, nambah menjadi 1000 mili. Sampai akhirnya genap jumlahnya, penuh tempat itu dengan dosa. Dan kalau sudah genap jumlah dosa itu, sudah penuh, firman Allah katakan, murka akan menimpa sepenuh-penuhnya. Firman Allah tuliskan, bukan murka akan menimpa sepenuhnya, tapi sepenuh-penuhnya murka akan menimpa pada dosa yang terus ditambah sampai dosa itu genap jumlahnya. Hati-hati saudara, Tuhan sudah mau datang. Jangan terus nambah dosa dalam hidup kita. Kalau kita terus nambah, kalau saya ngomong begini, ini bukan ucapan saya. Tapi ini adalah firman Tuhan 1 Tesalonika 2 ayat 16b. Kalau kita terus tambah dosa, tambah, tanpa ada pertobatan. Jika dosa itu sudah genap jumlahnya, murka akan menimpa dengan sepenuh-penuhnya. Ini yang ngomong firman Allah. Firman Allah itu bukan bersifat mengintimidasi. Firman Allah selalu bersifat mengingatkan dan membangun kita. Kalau pagi hari ini cuplikan firman Allah yang saya sampaikan sebelum saya menyampaikan firman berbunyi, terus-menerus menambah dosa sampai genep jumlahnya. Dan ketika dosa itu sudah genep jumlahnya, murka menimpa sepenuh-penuhnya. Hendaknya kita takut akan Tuhan.
Jangan terus menambah dosa dalam hidup kita tanpa ada pertobatan. Karena nanti murka akan menimpa sepenuh-penuhnya. Ya, ini sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai note pada pagi hari ini. Sekarang saya akan beritakan firman Tuhan yang tetap ada hubungannya dengan hal yang baru saya sampaikan ini. Next. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, suatu ayat yang sudah sangat kita hafal. Saya percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini sudah hafal ayat ini. Saya akan bacakan, saudara perhatikan di depan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, next, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, next, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa melakukan hal-hal yang sudah disebut di atas tadi dengan tegas, Galatia 5 ayat 21 mengatakan bahwa orang tersebut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, siapa yang melakukan hal-hal tersebut di atas tidak akan dapat masuk surga. Hari ini firman Allah berbicara secara vulgar, sangat terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena sudah diperinci satu-satu apa itu yang membuat tidak bisa masuk dalam surga. Next. Saudara, Tuhan sudah hampir datang. Jangan melakukan hal-hal yang membuat kita tidak bisa masuk surga. Please, tolong ikuti anjuran firman Allah pagi hari ini. Kita sekarang sudah dipepet. Hal apa yang tidak mepet kita? Yang tidak terjadi di bumi ini? Saya mau tanya. Semua sudah terjadi. Saudara, Tuhan sudah hampir datang. Jangan melakukan hal-hal yang membuat kita tidak bisa masuk surga. Next. Hal-hal apa itu? Saya sudah katakan tadi, hari ini firman Allah betul-betul vulgar, artinya terbuka dengan jelas. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang pertama, next. Percabulan. Jelas firman Allah sudah ngomong. Kalau kita melakukan percabulan dan kita tidak bertobat, kita pasti tidak masuk surga. Itu pasti. Apa itu percabulan, saudara? Banyak sekali terkandung di dalamnya. Apa itu percabulan? Saudara lihat gambar porno, itu sudah percabulan. Dan kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan bisa masuk surga. Karena kita masih suka lihat gambar porno.
Sekali lagi saya katakan, hari ini firman Allah betul-betul vulgar, terbuka, jelas. Tidak ada ditutup-tutupi. Firman Allah katakan, kita memandang wanita, kemudian kita menyukainya, itu sudah berzina di hatinya. Betul Pak Untung? Cuma ndelok tok, gak ngomong, nyambat ning jero. Itu sudah berzina dalam hati. Banyak yang termasuk percabulan, saudara. Tidak usah saya jelentrehkan satu-satu, saudara sudah ngerti apa itu cabul. Kalau kita tidak bertobat dalam percabulan, firman Tuhan pagi ini tegas mengatakan kita tidak akan masuk surga, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau pagi hari ini engkau dan saya, kalau masih ada dalam percabulan, bertobat karena Tuhan sudah mau datang. Jangan sampai hal ini menghalangi kita tidak masuk surga. Hati-hati saudara. Ini sudah sangat terbuka firman Allah pagi hari ini. Ngomong nomor 1 yang bisa membuat tidak masuk surga, percabulan. Next. Yang kedua, firman Allah katakan kecemaran. Apa itu kecemaran? Next. Bahasa aslinya adalah akatarsia. Kecemaran di sini adalah akatarsia. Artinya akatarsia itu adalah pikiran yang penuh dengan perbuatan jahat. Kalau kita tidak bertobat dalam kecemaran, firman Allah sudah katakan pagi hari ini pasti tidak diragukan lagi. Kita tidak akan masuk surga. Pasti itu saudara. Karena firman Allah yang ngomong. Kecemaran itu adalah pikiran yang penuh dengan perbuatan jahat. Pikiran loh saudara. Belum sampai tindakan loh saudara ya. Pikiran yang penuh dengan perbuatan jahat. Karena itu ada pencemaran jasmani, ada pencemaran rohani. Pencemaran jasmani dosa-dosa yang sudah kita lakukan perbuat. Pencemaran jasmani dosa-dosa yang ada di dalam pikiran, hati, batin kita. Pikiran yang penuh dengan perbuatan jahat harus bertobat. Karena itu termasuk kecemaran. Dan ini menghalangi kita masuk dalam kerajaan surga. Berikutnya, hawa nafsu. Next. Hawa nafsu adalah aselgia. Artinya, hawa nafsu yang berlebihan. Nih, beberapa waktu lalu, Bu Untung Kartadinata tidak suka makan. Nah, ini dia harus punya nafsu makan, saudara. Kalau tidak punya nafsu makan, wah, tidak sembuh-sembuh. Makan ini tidak suka. Aduh, saya tidak mentolo, saudara. Awak sakmene lo mudun 6 kilo dari sakmene, saudara. Ya toh? Kita sebagai saudara seiman, mesti nek ngambangi, ayo makan, makan, ayo makan. Harus punya nafsu makan. Tapi kalau nafsu makan yang berlebihan namanya rakus. Itu yang tidak boleh saudara. Hawa nafsu. Nafsu yang berlebihan. Sebetulnya nafsu makan itu bagus. Tapi kalau berlebihan jadi dosa. Rakus. Saya sekarang tidak mau rakus sama bakso saudara. Saya sekarang kalau makan bakso saya punya ukuran sendiri saudara. Karena di hari-hari yang lalu saya kalau makan bakso enggak ukuran saudara. Pokoknya bakso wah wis. Jangan kirim bakso ya hari ini. Karena saya habis khotbah hawa nafsu. Siapa tadi? Mocuan. Kalau besok kamu kirim saya bakso enggak apa-apa. Hari ini jangan. Saudara, hawa nafsu yang berlebihan itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Hati-hati saudara. Next. Apalagi yang membuat kita tidak bisa masuk surga? Penyembahan berhala. Next. Jangan meletakkan atau memprioritaskan sesuatu lebih dari Yesus dalam hidup kita. Entah itu hobi, entah itu makanan, entah itu pekerjaan, entah itu duit, entah itu pasangan hidup, dan sebagainya. Jangan kau letakkan, prioritaskan semua itu lebih dari Yesus dalam hidupmu. Karena kita tidak akan masuk surga. Karena itu termasuk penyembahan berhala. Selain penyembahan berhala secara nyata, juga termasuk hobi-hobi segala sesuatu benda-benda kesayangan kita yang kita letakkan, prioritaskan lebih dari Yesus dalam hidup kita, itu termasuk penyembahan berhala. Kita harus belajar singkirkan ini kalau kita kepingin masuk surga. Hari ini firman Allah belak-belakan, tidak ada yang ditutupi. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa masuk surga. Ayo belajar, saudara. Belajar apa yang sekarang sedang kau letakkan dalam hidupmu. Kalau itu melebihi Yesus, itu termasuk penyembahan berhala. Tidak peduli apa itu bentuknya, saudara. Ya. Next, sihir. Siapa di sini yang masih percaya bintangku Sagittarius, bintangku Leo, bintangku Libra, bintangku apa saudara? Cancer apa? Bintangku Scorpio. Scorpio itu, saudara, orang kalau ngomong bintangku Scorpio, dia pasti ngentupan, saudara. Pasti ngentupan kayak kalau jengking. Oh, bintangnya Virgo. Virgo, lambang sifat yang tenang. Siapa ngomong, saudara? Saya bolak-balik tahu ada orang bintangnya Virgo, judes ya amit-amit, saudara. Siapa di sini yang masih percaya begitu-begitu? Horoskop, ramalan-ramalan, buku primbon dan sebagainya. Elek. Nak, ojo lungguh di lawang, tengah lawang. Anakmu iku anak wedok, engko ana wong lamar balik. Kalau saudara ngomong gitu dirubah sekarang ngomongnya. Nak, jangan duduk di tengah pintu, itu jalan dilewati orang. Itu yang betul, saudara. Bukan kalau ada orang lamar balik. Itu namanya saudara mempercayai sihir. Ojo lu ngode bantal kok udunen. Sekarang dirubah. Memang bantal bukan tempat duduk. Jangan duduk di bantal, nak. Bantal itu buat kepala tidur. Sudah kan beres. Kalau kita masih mempercayai tahayul, saudara. Ingat, kita tidak masuk surga loh, saudara. Bukan saya yang ngomong. Firman pagi hari ini yang sudah saudara baca. Jangan ikuti hal-hal yang begitu-begitu, saudara. Siomu apa? Siopo? Sioke? Siopete? Saya kalau ada orang tanya sio, supaya saya tidak menyinggung perasaannya, saya katakan lupa. Umurmu berapa? 55. Berarti kamu sio ular. Oh iya, gitu. Tapi kan saya tidak mengucapkan dengan mulut saya. Karena saya tidak mempercayai sio. Tolong saudara, please, Tuhan sudah mau datang. Hal-hal yang firman Allah katakan itu jangan, tolong jangan saudara. Memang kita butuh waktu untuk belajar. Aku mambengi ngipi. Ngipi apa? Dicokot ulo. Wah, jodohmu wis cedek berarti.
Memang ada mimpi yang dari Tuhan, saudara. Tapi jangan mimpi yang diramal-ramal dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Saya sering mimpi ndak enak. Tapi saya ndak pernah ucapkan itu. Saya langsung bangun, saya langsung tengking. Apa yang ada dalam mimpi itu dalam nama Yesus. Ndak perlu buka buku primbon. Aku wingi ngipi diparani Bunda Esther ambek nggawa bakso iki ndek primbon apa artine ya? Oleh berkat, saudara. Next. Perseteruan. Next. Perseteruan dalam bahasa aslinya adalah ekstra. Artinya kebencian. Di dalam perseteruan ini mengandung kepahitan, dendam, tidak bisa mengampuni, sakit hati, sulit memaafkan. Kalau sekarang kita duduk di sini, masih punya kepahitan, dendam, tidak bisa mengampuni, sakit hati, sulit memaafkan, kebencian, buang itu semua. Karena itu sampah yang akan menghalangi kita tidak bisa masuk surga. Saudara, engkau disakiti oleh siapapun, engkau merasa pahit, dendam, saumurmu aku gak bakal nyopo awakmu. Nek ketemu wong, kalau dengar dia mengalami sesuatu, syukur, kapok. Ya iku oleh-olehane kon ambek aku gak ngono saiki kon kapok. Bertobat, saudara. Karena hal ini menghalangi kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sampah. Kebencian, dendam, kepahitan, sakit hati, tidak bisa mengampuni, tidak bisa melupakan, sulit memaafkan. Itu sampah, saudara, dalam hati kita. Buang. Buat apa kita nyimpen sampah? Kalau engkau tidak mampu buang sampah itu, pegang dadamu, pegang kepalamu. Katakan dalam nama Yesus, dengan eksousia Allah, dengan kekuatan yang dari Allah, aku buang semuanya itu. Karena aku tahu ini menghalangi aku masuk surga. Tidak usah, saudara. Dendam, kepahitan, tidak bisa mengampuni, sulit memaafkan, itu sampah. Next. Perselisihan. Aku nambah itu. Orang bilang apa, saudara? Jiong ya. Ada tah? Ya, orang bilang jiong ya. Apa ya? Maksudnya perselisihan apa ya? Lek ketemu iku wis gak ono gaduke, saudara. Misalnya ruwame, senengane perselisihan, saudara. Next. Iri hati. Jangan remehkan iri hati. Ingat cerita tentang Kain dan Habel. Asal mula pembunuhan itu dari iri hati. Kita tidak usah panas. Kita tidak usah iri hati terhadap siapapun. Karena hal itu akan menghalangi kita masuk surga. Iri hati. Next. Maaf saya agak cepat karena habis ini banyak info. Amarah. Tuhan Yesus pernah marah. Tapi marah yang tidak berlebih-lebihan. Saudara boleh marah pada tempatnya. Tapi yang tidak berlebihan. Anak saudara nakal, lele. Wis tak kandhane bola-balan cane kon iku anake bedes. Marah yang sangat berlebih-lebihan sampai mengeluarkan hal-hal yang tidak berkenan di telinga Tuhan.
marah sama pasangannya sampai berhari-hari. Hanya karena mencetet odol. Menene bojone gak disopo. Nek ngomong karo bojone gawe surat. Non, kalau ke pasar titip tempe, dekek ngisore bantale. Marah yang berkepanjangan. Marah yang tidak berkenan di hati Bapa. Tinggalkan itu, saudara. Mas yo saudara gregeten, wis tak ajari empeten, saudara. Ngomong dalam nama Yesus. Ancene wong ngempet iku angel, aku wis tau nglakoni, saudara. Ojo sampai karena gregeten terus saudara marah yang berlebihan. Iku gak mlebu surga, saudara. Firman Tuhan sudah nulis. Empeten ancene gak enak, saudara, ngempet iku. Gak enak, saya sudah nglakoni. Nek gak ngono rambutku gak putih, saudara. Next. Kepentingan diri sendiri. Sembarang kalir, nek gak ono hasilnya buat aku ndak mau ngerjakan. Mau ngerjakan kalau itu ada kepentingan saya. Kalau itu menghasilkan buat saya mau. Kalau enggak, no. Kepentingan diri sendiri selalu egois. Ini juga enggak boleh, saudara. Ini juga enggak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya gara-gara egois kita enggak masuk surga, saudara. Next. Percideraan. Next. Saling menyakiti, saling melukai, saudara. Percideraan. Tidak ada gunanya. Untuk kita saling menyakiti dan saling melukai, saudara. Itu tidak ada gunanya. Karena itu hanya menambah kuota dosa kita. Untuk kita tidak bisa masuk surga, saudara. Jangan saling menyakiti, jangan saling melukai. Terhadap siapapun juga. Next. Roh pemecah. Tadi ada ditulis loh. Hal-hal perbuatan daging termasuk roh pemecah. Next. Tidak menyukai adanya kerukunan. Provokator. Membicarakan orang lain ngerasani ngalor ngidul. Itu termasuk roh pemecah, saudara. Hati-hati. Beberapa hari yang lalu. Ketika saya berdoa. Tuhan katakan, sampaikan kepada jemaat ABC Mosar tentang ngerasani. Cuman saya belum genap, saudara. Menyusunnya belum genap. Hari ini saya singgung, saudara. Nggak usah ngerasani ngalor ngidul ngetan kulon karena itu termasuk roh pemecah. Provokator, tidak menyukai adanya kerukunan. Hilangkan itu semua, saudara. Karena itu sampah yang menghalang-halangi kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kedengkian. Next. Artinya menaruh perasaan benci atau tidak suka dengan orang lain. Terus disimpan. Jo sampai aku nang gereja jejer wong iku. Tak titeni. Sampai ono asyir jejerno aku ambek wong iku gak nang gereja maneh. Rugi dhewe nek sadar. Ya. Menaruh perasaan benci, tidak suka dengan orang lain. Kedengkian, saudara. Ini tidak boleh, saudara. Next. Kemabukan. Hati-hati, saudara, ya. Jangan sampai kita mabuk, saudara. Karena
Karena pagi hari ini, firman Allah Galatia 5 ayat 19 mengatakan, kemabukan ini termasuk perbuatan daging yang menghalangi kita masuk dalam surga. Next. Terakhir dari Galatia 19. Pesta pora. Pesta itu boleh. Yesus juga menghadiri pesta kawin di Kana. Saya juga kalau dapat undangan sebelum masa pandemi, saya juga hadir pesta. Apa itu pesta pora? Pesta pora itu yang sangat berlebih-lebihan dan penuh dengan kemaksiatan di dalamnya. Penuh dengan kejahatan. Makan minum secara berlebih-lebihan, nanti setelah itu akhirnya dong-dongannya saudara teler. Maaf saudara, saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa apa yang saya omongkan memang keras dan ini bertentangan dengan sifat saya. Tapi saya harus, karena saya takut sama juragan saya Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan sudah mau datang, firman Allah harus belak-belakan, tidak boleh ditutup-tutupi. Masih banyak di Alkitab yang saya selidik, hal-hal yang membuat kita tidak bisa masuk surga. Karena hari ini banyak info yang akan disampaikan. Saya sudahi sampai di sini. Tapi saudara sudah mencatat hal-hal yang membuat kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Please, jangan lakukan itu. Karena waktunya hampir tiba. Saya katakan bukan masih lama, saudara. Kedatangan Tuhan bukan akan, hampir loh saudara. Hampir. Semua penglihatan hamba-hamba Tuhan, nubuatan hamba-hamba Tuhan luar dan dalam negeri. Kedatangan Tuhan akan dipercepat lebih dari apa yang kita perkirakan. Ayo sekarang kita bergandengan tangan bersatu berlomba-lomba. Membuang segala perkara-perkara yang menghalang-halangi kita masuk surga. Hari ini firman Tuhan terbuka secara belak-belakan, dirinci satu persatu. Ini bukan mengintimidasi, tapi mengingatkan kita. Mengajarkan kita untuk supaya kita tidak melakukannya, saudara.